Pemirsa, warga Jawa Tengah punya cara unik untuk berbagi di saat pandemi corona. Di Pekalongan, warga meletakkan sayuran dan lauk gratis di pos ronda untuk warga tak mampu. Sementara di Solo, warga menggantungkan sayuran gratis bagi warga yang membutuhkan. Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan warga, terutama mereka yang penghasilannya minim dan warga tak mampu. Guna menolong sesama, warga di perumahan Wira Baru 1 Pekuncian Wiradesa Pekalongan ini menggelar aksi sosial yang patut ditiru. Mereka membuat pasar darurat gratis untuk warga sekitar yang membutuhkan. Berbagai macam sayuran, sembako, dan bumbu dapur ditempatkan pada plastik kecil, lalu ditambatkan di pos ronda. Ada juga lauk pauk seperti telur, tempe, ayam, daging, dan ikan yang bisa diambil gratis warga yang membutuhkan. Pasar gratis ini sudah berlangsung sejak awal puasa dan sampai sekarang terus berjalan. Bahkan semakin banyak warga yang ikut menjadi donatur. Kita hanya menginspirasi bagi mereka yang terdampak adanya wabah COVID ini, kan banyak mereka yang usahanya jasa itu kan tidak bisa melaksanakan aktivitas, misalnya kayak ojek itu kan sudah tidak ada, transportasi sudah berhenti, jahit juga sama, yang jualan di pantai sudah 2 bulan di lockdown tidak bisa jualan. Sopir kontraan, bis itu kan sudah tidak ada pekerjaan lagi, sehingga itu butuh perhatian dari kita semua sebagai warga di lingkungan. Sementara di Solo punya cara lain untuk berbagi. Warga di Gabudan, Joyosuran menggantungkan sayuran dan paket mie instan gratis pada gantungan baju. Aksi berbagi yang dilakukan oleh para relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT Joyosuran ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di masa pandemi seperti sekarang. Cara berbagi seperti ini sudah berjalan sejak Kota Solo ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB COVID-19 pada pertengahan Maret lalu, sehingga sudah ribuan bahan makanan dibagikan serta banyak pula sumbangan dari warga. Kalau untuk bagi ini sampai detik ini pokoknya kita selalu berjalan. Harapannya setelah nanti pandemi ini selesai, kita ada konsep-konsep baru. Kemarin sudah ada wacana dari teman-teman, yuk kita berbagi di pagi apa ya, misalnya nanti sarapan gratis untuk anak sekolah atau sayuran yang kalau orang desa itu biasanya piring terbang itu loh Mas. Jadi kalau dia punya masakan lebih bisa dititipkan ke kita, nanti dikasih ke. Harapannya kita selalu nanti berjalan terus, tidak hanya masa pandemi ini. Dan harapan kita mengedukasi masyarakat kita nanti berhasil. Dengan kegiatan berbagi ini diharapkan semakin banyak warga yang terketuk untuk saling berbagi di masa pandemi dan semangat kebersamaan semakin tertanam dalam masyarakat. Dari Pekalongan dan Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain tenaga medis, sopir ambulans juga menghadapi resiko tinggi saat pandemi corona. Meski khawatir, Rohadi, seorang sopir ambulans di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, tetap mengabdi demi masyarakat. Dan berikut ialah kisahnya. Nama saya Rohadi, Pak. Profesi saya supir ambulan di Rumah Sakit RSU Tangerang, Kabupaten Tangerang. Saya semenjak masuk di sini tahun 2009. Ya sebenarnya mah untuk pertamanya sih takut, Pak. Gitu. Apalagi udah banyak berita-berita yang nggak pugu karu, akhirnya kita semakin lama makin ketakutan. Ya kalau untuk pengalaman sih dari awal, kadang-kadang kita bisa menjemput 5 kali pasien. Itu juga harus mandi 5 kali karena protokolnya seperti itu. Ya kalau kita ketemu keluarga pasien yang agak baik atau ya ramah sama kita gitu, itu enak diajak ngobrolnya. Tapi sedihnya kalau sumpamanya kita mendapat keluarga pasien yang kurang senang sama kita, kadang-kadang kita juga diomelin sama keluarga pasiennya gitu loh. Ya ini karena suatu tugas Pak ya, sebagai pengabdian untuk masyarakat, ya mudah-mudahan dengan kerja seperti ini ya menjadikan suatu ibadah untuk kita.
Waktu pertama memang rada takut juga istri katanya, tapi setelah kesananya ya istri juga bilang Allah alam aja lah, yang penting ya untuk diri saya sendiri katanya harus jaga aja. Harapan saya ya sebagai supir ya kalau bisa mah sudah biar cepat berlalu gitu. Di pekerjaan seperti ini ya mungkin ada yang mau ada yang tidak, kadang-kadang ada yang takut ada yang berani gitu. Dengan adanya bulan Ramadan puasa seperti ini akhirnya pekerja itu sendiri jadi samburawut. Kadang-kadang kita lagi mau puasa mau buka kita ada COVID harus itu diwajibkan. Umat Muslim dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi Corona. Di tanah air, Majelis Ulama Indonesia pun mengimbau umat Muslim untuk sholat Idul Fitri di rumah, terutama bagi yang tinggal di zona merah. Lantas bagaimana tata caranya? Berikut panduannya. Pandemi Coronavirus Disease 2019 di seluruh dunia mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan, tidak terkecuali pelaksanaan ibadah di tahun ini. Sejak mulai mewabah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar semua warga berkegiatan di rumah, termasuk pelaksanaan sholat tarawih dan Idul Fitri. Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa sholat Idul Fitri di masa pandemi Corona. Menurut MUI, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad atau ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat Id disunahkan dilaksanakan di tanah lapang atau masjid secara berjamaah. Namun untuk menekan penyebaran virus corona, sholat Idul Fitri tahun ini dianjurkan dilaksanakan di rumah. Terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Nah, pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid ataupun di rumah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga terjadinya potensi penularan. Jika sholat Id dilakukan berjamaah, sedikitnya dikerjakan bersama 4 orang. Seorang menjadi imam sekaligus khotib dengan 3 makmum. Namun jika tidak mampu berkhutbah, bisa ditiadakan. Sementara bagi yang melaksanakan sholat Id sendiri, dilakukan dengan suara pelan dengan tetap melaksanakan rukun sholat Id. Bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram dan bertakbir 5 kali di rakaat kedua. Sementara untuk panduan khutbah Idul Fitri, setelah salam, khotib bertakbir 9 kali dan 7 kali di antara khutbah. Khutbah dianjurkan berisi nasihat untuk diri sendiri dan keluarga. Sebelum menutup khutbah, khotib membaca doa untuk kemaslahatan umat di masa pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memastikan tidak ada cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2020 bagi ASN dan pegawai BUMN. Cuti bersama diganti ke akhir Desember tahun ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Bahwa tanggal 22 Mei Menko PMK Muhadjir Effendi menetapkan bagi ASN dan pegawai BUMN tidak ikut cuti bersama pada 22 Mei mendatang. Hal ini tertuang dalam keputusan yang digelar dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo Rabu siang. Cuti bersama Lebaran akan diganti ke akhir Desember 2020, tepatnya tanggal 28 hingga 31 Desember 2020. Waktu ini dipilih karena diprediksi wabah corona telah mereda. Dengan adanya aturan ini, pegawai BUMN dan ASN diimbau untuk tetap bekerja di hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Jika corona teratasi lebih cepat, tidak menutup kemungkinan cuti bersama akan dimajukan pada 31 Juli 2020 yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha. Tadi rapat yang juga singkat menetapkan bahwa tanggal 22 Mei tahun 2020 bukan hari cuti bersama untuk ASN dan pegawai BUMN. Itu saja. Jadi untuk pegawai ASN dan BUMN tetap masuk seperti biasa. Jadi tidak ada cuti, nanti cutinya akan diganti di hari yang lain, yang berikutnya. Simpati terhadap tenaga medis yang tak kenal lelah menangani pasien terinfeksi virus corona terus berdatangan dari masyarakat. Salah satunya dalam bentuk pemberian bantuan alat pelindung diri yang berfungsi mencegah penularan virus dari pasien.
Penyebaran virus corona di Indonesia semakin masif. Belasan ribu orang sudah terjangkit COVID-19, bahkan puluhan dokter dan tenaga medis juga menjadi korban keganasan virus yang berasal dari kota Wuhan ini. Minimnya alat pelindung diri menjadi penyebab utama penularan virus corona kepada tenaga medis. Melihat kondisi ini, Lotte Mart Indonesia memberikan bantuan ribuan alat pelindung diri untuk tenaga medis yang sedang berjuang menghadapi COVID-19. Ribuan alat pelindung diri ini akan disalurkan melalui MNC Peduli ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah untuk menangani virus mematikan ini. Kita memang melihat ya berita-berita di mana-mana kekurangan APD bagi para pekerja kesehatan, dokter dan suster, ini memprihatinkan sekali. Nah, kebetulan kita dari Lotte cari dan dari supplier kita salah satunya ada yang juga menjual barang tersebut. Untuk itu ya kita langsung beli dan kita salurkan melalui MNC Peduli. Nah, mudah-mudahan bisa membantu ya meringankan tugas dokter dan suster yang memang di garda depan nih menjaga menjadi garda depan bagi kasus ini. Kami yakin dengan bersatu kita pasti bisa melewati ini semua dan harapannya juga dapat memberi inspirasi baik untuk perusahaan maupun individu agar tergerak bersama-sama untuk membantu menangani pandemi ini. Semoga badai wabah virus corona ini dapat cepat berlalu. Penanganan COVID-19 menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi dan bersama-sama membantu mencegah penularan virus corona di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.